Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar semuanya nih? Kembali lagi di podcast Suara UKM. Yeay! Selamat datang teman-teman di episode yang keberapa nih ya teman-teman? Udah sering gak sih? Aku sampai lupa nih episode keberapa. Oh, 23 teman-teman. Nggak kerasa banget sudah 23. Yeay! Terus dia ya teman-teman dengerin podcast Suara UKM sampai habis nanti. Sampai berapa tuh seluruh UKM di UNER? 43 ya. Oke, kembali lagi bersama aku, Sultan Fatih, host kalian yang keren banget, lebih keren dari host dua lainnya itu. Dan kali ini aku nggak sendirian lagi, aku ditemani UKM dari UKM Kerohanian, teman-teman. Bisa ditebak lah ya, cuman ada 5 loh. Pilihlah salah satu, teman-teman. UKM mana nih hari ini? Oke, sesuai dengan judul, kita hari ini bersama UKM Kerohanian Katolik. Yeay, ada juga Kak Shana di sini. Halo Kak Shana. Hai Kak Fatih. Gimana nih kabarnya Kak Fatih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kak Shana? Baik, puji Tuhan juga sehat. Ya, syukur. Mungkin nih beberapa dari teman-teman pendengar sudah ada yang kenal ya sama Kak Shana. Tapi tolong dong Kak, perkenalan lagi kakak ini siapa, terus asal jurusan sama angkatan dan asal daerah mungkin Kak. Oke, hai, aku Shana dari UKM KK, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katolik. Aku dari FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi, Angkatan 2020 dan asalnya dari Bekasi. Oh, Bekasi, lumayan jauh ya Kak ya. Terbang ya Kak kalau mau ke Surabaya. Iya, jauh. Oke Kak, izin ya Kak, sore ini aku pengen tanya-tanya seputar UKM Kakak, UKM Kakak. UKM Kerohanian Katolik Kakak. Boleh. Boleh ya Kak ya? Boleh Oke. dong. Mungkin minta tolong dijelasin dulu Kak, UKM Kerohanian Katolik itu apa sih Kak? Oke, jadi UKM KK atau Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katolik ini pastinya merupakan salah satu UKM ya yang ada di UNER. Nah, UKM KK ini mewadahi seluruh mahasiswa-mahasiswi Katolik, pastinya Katolik dan berkuliah di Universitas Erlangga. Nah, UKM KK ini walaupun UKM kerohanian ini dia banyak banget kegiatannya, nggak cuman yang berbau-bau rohani aja, kayak gitu. Walah, lanjut nih Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih Kak kegiatan dari UKM Kerohanian Katolik ini? Banyak banget ya? Banyak banget sih, cuman coba kita bedah ya beberapa kegiatannya. Nah, kegiatannya itu asik. Kegiatannya itu yang pertama ada welcome party. Biasanya welcome party ini itu diadain pas maba-maba masuk biasanya. Nah, itu tuh lebih ke membangun suasana kekeluargaan dan memperkenalkan UKM KK sendiri sih ke maba-maba. Nah, abis itu selain itu kegiatannya juga ada podcast. Nah, UKM KK ini juga ada podcast. Podcastnya bisa dilihat di Spotify. Di namanya PNG, podcastnya Algons. Saingan nih. Nah, podcast ini itu ada yang namanya Nyimak Algons di Spotify, ada juga yang namanya Podcast Puy. Nah, kalau podcast Nyigons atau Nyimak Algons tadi itu biasanya dia itu isinya tentang jawaban-jawaban dari banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Kita itu meliputi 3 bidang fokus utama kita yang kita bahas. Ada pendidikan, lingkungan, sama kesehatan. Biasanya kan kalau di zaman pandemi kayak gini, hoax-hoax kesehatan tuh beredar banget ya di masyarakat. Benar. Nah, kemarin itu juga hoax soal vaksin itu juga banyak banget. Nah, di Spotify kita juga bahas soal hoax vaksin itu dengan narasumber yang terpercaya pastinya. Selain itu juga kita ngebahas tentang kehidupan perkuliahan sih kalau di podcast Kuy. Pokoknya itu cocok banget didengerin deh sama yang penasaran banget tentang hoax-hoax atau misalnya kehidupan perkuliahan di UNER nih gimana sih, kayak gitu sih. Selain itu juga kita ada komunitas Kak, komunitas aku namanya. Komunitas ini ada komunitas musik, investasi, kecantikan. Nah, itu kan yang tadi aku bilang. Jadi kita nggak cuma seputar rohani. Di komunitas ini kita itu isinya tentang diskusi, terus kayak bertukar ilmu aja mengenai minat yang dipilih. Misalnya kalau komunitas investasi, ya nanti ada talk show tentang investasi, yang kayak gitu-gitu aja sih. Kita lebih ke diskusi, kayak gitu.
Selain itu juga ada yang kayak kegiatan charity ya, kayak misalnya baksos yang kayak gitu-gitu. Itu tuh ada di acara ACA namanya Algons Charity dan Anniversary. Jadi itu charity sekalian memperingati anniversary-nya UKM KK ini. Kayak gitu sih Kak kira-kira. Wah, keren banget Kak. Banyak sumpah, lebih banyak dari yang aku duga. Oh, jadi ini bukan hanya seputar kerohanian, tapi bagaimana meningkatkan skill dari teman-teman Katolik kayaknya Kak. Wah, Iya, benar keren. banget Kak Fatih. Terus itu aku kepo Kak, itu bahasan topik podcastnya itu bener-bener bebas gitu. Jadi kalau kesehatan Pol nggak dikaitkan dengan agama Katolik atau bagaimana Kak? Oh iya, kalau misalnya yang nyimak Algons tadi kita lebih ke umum Kak, karena sasaran siswa Katolik UNER, kita juga sasarannya ada masyarakat umum, karena kan hoax-hoax ini gak cuma dibutuhin sama mahasiswa Katolik ya pastinya. Hoax-hoax ini kan semoga juga diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang muncul di masyarakat, kayak gitu Kak Fatih. Bisa dinikmati semua lapisan mahasiswa ya. Gokil, keren banget Kak. Oke, Kak, ini aku ada pertanyaan sih Kak, menarik nih. Gimana sih Kak, apa yang paling teringat, momen apa yang paling teringat saat Kakak Shana berada di UKM Kakak? Apakah itu saat magang mungkin, atau saat diklat, atau saat ngepodcast mungkin? Kak Shana yang host podcast di UKM Kakak bukan? Iya, aku salah satu podcaster juga di podcast KMK, ya. Tapi pengalamannya itu sih, iya sih, salah satu pengalaman menarik itu pas bikin podcast kemarin sih Kak. Kan kemarin tuh baru kita luncurin yang nyimak Algons tuh yang episode kedua itu tentang vaksin, ya kan? Tentang hoax-hoax yang vaksin gitu. Nah itu menarik sih, karena agak sensitif nih pembahasan kita ya kan. Kalau salah ngomong dikit udah salah gitu ya kan. Apalagi UNER. Iya ya kan, yang kesehatannya ya kan kayak gitu. Terus jadinya kemarin selama pembuatan tuh kan kita juga ada diskusi sama dokternya yang kayak gitu, kayak Dok kalau ditanya kayak gini gimana yang kayak gitu. Karena kebetulan narasumber kita juga dokter dan alumni UNER kayak gitu sih Kak. Wih gokil. Oh ya Kak, tadi podcastnya di mana? Aduh jadi pengen dengerin nih Kak. Ada di Spotify sama ada di YouTube, tapi yang pasti ada di Spotify sih. Kalau YouTube ada di beberapa episode aja kayak gitu. Oh, kalau di Spotify itu satu akun tak banyak akun? Satu akun namanya PNG, podcastnya Algons. Gitu. Podcastnya Algons. Oke, langsung cek aja ya teman-teman Katolik atau teman-teman yang lain pengen kepo atau teman-teman yang lain kepo sama hal-hal seputar kesehatan gitu yang lagi trending dibicarain sekarang, bisa cek PNG podcastnya Algons. Oh ya Kak, tadi aku juga dengar kalau ternyata UKM KK ini kerohanian Katolik itu bukan untuk para pendaftar saja ya Kak, melainkan untuk semua mahasiswa Katolik di UNER. Bener ya Kak gitu? Iya benar banget Kak Fatih. Jadi UKM KK ini kalau mau masuk itu sebenarnya otomatis. Jadi semua mahasiswa Katolik di UNER ya dari berbagai angkatan itu udah pasti masuk yang namanya UKM KK atau biasanya dikenal juga dengan KMK Algons, keluarga mahasiswa Katolik kayak gitu. Walah, jadi otomatis ya Kak. Terus apa tuh Kak bedanya yang anggota yang masuk aja sama anggota yang menjalankan organisasi atau kepengurusan kegiatan-kegiatan gitu Kak? Apa sih Kak untungnya ngikuti kegiatan di UKM KK ini bagi teman-teman Katolik? Oke, jadi bedanya ya cuman ada yang pengurus, ada yang sebagai anggota aja, kayak gitu sih Kak sebenarnya. Yang pengurus ya yang ngejalanin proker, yang anggota yang ikut proker, kayak gitu-gitu aja sih Kak sebenarnya bedanya. Terus kalau ditanya kenapa join, kayaknya ini basic banget, pasti nambah relasi ya Kak. Nambah relasi, aku sendiri juga ngalamin bahwa aku di UKM KK ini banyak banget dapet insight baru, terus kenal dengan banyak orang dari berbagai fakultas kan Kak, karena kan ini UKM universitas kayak gitu. Terus selain itu juga bisa nambah pengalaman Kak, kayak oh ternyata kegiatan di UNER tuh kayak gini, kayak gitu. Terus yang terakhir yang paling
paling kerasa itu jadi dapat keluarga baru sih Kak. Kayak wow ada yang seiman nih, terus kayak keluarga baru aja gitu sih. Asik ya, bukan cuma keluarga sih, kayaknya keluarganya bukan hanya keluarga teman, jadi keluarga setelah kuliah. Ada tuh Kak. Iya dong, banyak pastinya. Oh, Iya. banyak banget ya. Iya, jadi tahu ilmu investasi juga tadi yang penting, Kak. Iya, betul. Iya. Oh ya, Kak, berarti kalau kumpul-kumpul acara kumpul-kumpul di mahasiswa Katolik itu hanya untuk pengurus ya, Kak, bukan untuk anggota biasa ya, Kak? Kalau misalnya untuk kumpul-kumpul sendiri juga bisa sama anggota sih Kak. Jadi kita nggak kotak-kotakan gitu. Jadi nggak cuma pengurus ya. Kalau pengurus kumpul ya udah pasti rapat gak sih Kak? Oh rapat, iya. Terus ngomongin proker ya kan. Kalau kayak ngobrol-ngobrol santai abis acara kumpul-kumpul kan anggota juga bisa ikut kayak gitu. Oke. Wah, enak banget. Seru deh. Jadi nambah relasi banget. Oke, Kak, yang terakhir Kak, ini kalau teman-teman Katolik yang dengar podcast ini pengen kepoin lebih, atau dari teman-teman SMA pengen kepoin lebih tentang UKMKK ini bisa lihat mana ya, Kak? Selain podcast. Oke, jadi sebenarnya platform media sosial kita ada banyak, tapi yang paling aktif ya Instagram ya. Instagramnya bisa dicari KMK Algons, huruf kecil semua dan nggak dispasi. Jadi langsung KMK Algons. Nah, kita juga ada di Facebook, namanya juga KMK Algons. Ada di YouTube, namanya juga KMK Algons. Ada di website juga, websitenya kerohaniankatolik.ukm.uner.ac.id. Terus ada kalau mau hubungin atau mau kerja sama bisa lewat email. Ada k_katolik@ukm.uner.ac.id. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Kalau untuk lainnya ada nggak, Kak? Ada dong Kak Fatih, namanya KMK Santo Algons Uner. Oke teman-teman, berikut langsung aja cek teman-teman @KMK_Algons untuk Instagramnya. Banyak feed keren pastinya di sana ya. Oke, kayaknya itu aja deh Kak Shana. Terima kasih banyak ya Kak atas info-infonya seputar UKMKK. Makasih Kak. Terima kasih banyak juga Kak Fatih atas kesempatannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman pendengar semua sudah setia mendengarkan podcast Suara UKM. Terus mendengarkan podcast kami, stay tune di Spotify dan di YouTube untuk podcast-podcast selanjutnya tentunya. Oke, nantikan juga kehadiran aku di podcast-podcast lainnya. Terima kasih lagi Kak Shana, senang sekali bisa ngobrol dengan Kak Shana. Selamat sore Kak Shana. Oke, terima kasih Kak Fatih. Terima kasih, selamat sore semua. Dadah.